Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita belajar tentang anggota keluargaku. Sekarang anak-anak, kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberiku keluarga yang baik, sehingga kami dapat tinggal bersama keluarga. Berkatilah keluargaku agar rukun dan damai. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar hari ini aku dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, anggota keluarga adalah anugerah Allah. Bergembira bersama keluarga seperti pada gambar ini berarti bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, bertengkar, saling mengejek, dan bermusuhan dengan anggota keluarga berarti tidak menghargai anugerah Allah seperti pada gambar ini. Anak-anak, cinta kasih antar anggota keluarga merupakan cinta kasih Allah yang nyata untuk kita rasakan. Allah mencintai kita lewat anggota keluarga, yaitu kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Sekarang anak-anak, pertanyaannya adalah, sudahkah anak-anak mencintai anggota keluarga di rumah? Untuk mencintai anggota keluarga, mari kita amati gambar berikut. Pertama, dapat kita lihat bahwa mencintai dan menyayangi keluarga, anggota keluarga, dapat kita lakukan dengan ikut makan bersama anggota keluarga. Yang kedua ialah ikut doa bersama anggota keluarga, bersama ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Berikutnya dapat kita lihat yaitu dengan saling bekerja sama, membantu ayah dan ibu di rumah. Kemudian anak-anak, adik harus membantu, misalnya abang merapikan mainan. Kakak harus membantu adik untuk belajar. Itulah tanda bahwa kita mencintai anggota keluarga kita. Sekarang anak-anak, semua gambar ini, berdoa bersama, makan bersama, saling membantu, adalah contoh kasih sayang dalam keluarga. Ayah, ibu, kakak, abang, adik saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Sekarang anak-anak, pertanyaannya adalah, ingatkah kamu akan kebaikan anggota keluargamu? Untuk menjawab ini, kita akan mengingat kembali kebaikan orang tua kita. Sekarang mari kita mengingat kebaikan ibu yang telah kita terima. Yang pertama, ibu telah melahirkan kita. Yang kedua, ibu telah merawat kita. Yang ketiga, ibu telah rela memasak dan menyiapkan makanan untuk kita setiap harinya. Dan yang keempat, ibu telah membimbing saat belajar di rumah. Inilah anak-anak kebaikan ibu yang telah kita terima selama ini. Maka perlu bagi kita untuk yang namanya mencintai, menghormati, dan menyayangi seorang ibu. Sekarang anak-anak, mari kita melihat dan mengingat kembali kebaikan ayah yang telah kita terima. Yang pertama, ayah bekerja dan mencari nafkah untuk kita. Yang kedua, ayah mendidik dan mengantar kita ke sekolah. Yang ketiga, ayah melindungi anggota keluarga. Dan yang keempat, ayah menemani kita saat bermain dan juga belajar.
Nah, inilah kebaikan-kebaikan ayah yang pernah kita dapatkan selama ini. Maka perlu juga yang namanya menghormati, mencintai, dan menyayangi seorang ayah. Anak-anak, sekarang mari kita memperkuat materi kita dengan membaca bacaan kitab suci dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 45. Bacaan kitab suci tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Suatu ketika di Mesir terjadi kelaparan hebat. Demikian juga di tanah Kanaan. Akan tetapi di Mesir ada persediaan gandum yang cukup. Maka Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Kesepuluh anak Yakub berangkat, tetapi Benyamin tidak ikut. Demikianlah setelah beberapa hari dalam perjalanan, anak-anak Yakub tiba di Mesir dengan selamat. Pegawai istana mengantar mereka kepada Yusuf yang mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf. Sebenarnya Yusuf tidak menaruh dendam kepada mereka, tetapi untuk menguji mereka Yusuf bertanya, "Kamu berasal dari mana?" Jawab salah seorang dari mereka, "Kami datang dari Kanaan dan mau membeli gandum." Bantah Yusuf kemudian, "Bohong, kamu mata-mata. Kamu datang hanya untuk memata-matai negeri ini." Jawab mereka, "Sama sekali tidak. Kami ini orang jujur. Sebetulnya kami ini berjumlah 12 orang. Yang seorang sudah meninggal, sedangkan yang bungsu tinggal di rumah bersama bapa." Tetapi Yusuf berkata, "Seperti kukatakan, kamu ini mata-mata." Setelah itu Yusuf memerintahkan para pengawalnya menangkap mereka, lalu dimasukkan ke penjara. Sesudah 3 hari, Yusuf menyuruh orang memanggil mereka. Lalu kata Yusuf, "Salah seorang dari kamu harus tinggal di sini. Yang lain boleh pulang membawa gandum. Tetapi setelah itu kamu harus kembali ke sini bersama adik bungsumu sebagai bukti bahwa kamu jujur." Mendengar itu saling berbisik. Mereka saling berbisik, "Kita patut menerima perlakuan ini karena kita telah berdosa terhadap adik kita Yusuf." Setelah Yusuf menyuruh orang mengikat Simeon di depan saudara-saudaranya, kemudian ia menyuruh hamba-hambanya mengisi semua karung dengan gandum dan juga uang. Setelah semuanya selesai, Yusuf menyuruh melepaskan Simeon. Lalu berpesan, "Bawalah adik bungsumu kalau nanti kamu kembali ke sini." Sesudah gandum yang dibawa habis dimakan, Yakub menyuruh anak-anaknya pergi. "Pergilah ke Mesir dan belilah gandum." Dan Yehuda menjawab, "Kalau begitu, Benyamin harus ikut, karena kami telah berjanji bahwa kami akan membawa Benyamin kalau kembali ke sana." Maka dengan berat hati akhirnya Yakub mengizinkan dan mereka pun berangkat. Ketika melihat saudara-saudaranya datang bersama Benyamin, Yusuf sangat gembira. Maka ia pun memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan makanan yang enak. Setelah itu, ia duduk makan bersama dengan mereka. Tanpa disadari saudara-saudaranya, Yusuf telah mengatur tempat duduk mereka sesuai urutan umur mereka. Dalam suasana akrab dan senang, Yusuf bertanya tentang bapaknya, "Apakah bapakmu yang sudah tua itu masih hidup? Apakah ini adikmu yang bungsu itu?"
Semua pertanyaan Yusuf dijawab oleh mereka tanpa curiga. Sesudah makan, Yusuf menyuruh para pelayannya, "Isilah karung-karung mereka dengan gandum, dan masukkanlah uang mereka di bagian atas gandum, dan masukkan pula piala perakku dalam karung adik bungsu mereka." Maka para pelayan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yusuf. Tetapi setelah mereka tiba di luar kota, Yusuf menyuruh para pelayannya mengejar mereka kembali karena mereka dituduh mencuri piala perak itu. Saudara-saudara Yusuf malu sekali karena tuduhan itu, sehingga mereka bersumpah, "Seandainya piala perak itu ditemukan dalam karung salah seorang di antara kami, maka orang itu harus dibunuh dan kami yang lain menjadi budakmu." Lalu hamba-hamba memeriksa semua karung itu. Ternyata piala perak itu berada dalam karung Benyamin, sehingga semua harus kembali ke kota. Di depan Yusuf mereka bersujud. Yusuf bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat?" Yehuda menjawab, "Tuhan telah memperlihatkan kesalahan kami, maka kami sekarang menjadi budak Tuhan." Tetapi Yusuf menegaskan bahwa hanya Benyamin yang perlu tinggal karena kedapatan mencuri piala perak. Lalu Yehuda memohon agar ia saja yang menggantikan Benyamin. Karena kalau Benyamin tidak pulang, maka Yakub bapa mereka akan sedih. Yusuf tidak tahan lagi untuk berpura-pura, maka menangislah ia. Ia berkata, "Aku ini saudaramu Yusuf yang telah kamu jual itu. Masih hidupkah Bapa?" Mendengar pengakuan itu, maka gemetarlah mereka karena takut, heran, dan terharu. Lalu Yusuf berkata, "Jangan takut. Tuhan telah menuntun aku ke Mesir dan menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Pulanglah dan bawalah Bapa kepadaku. Aku akan memelihara kamu karena masih 5 tahun lagi masa kelaparan." Setelah itu, Yusuf pun memeluk Benyamin dan saudara-saudaranya dan kemudian bercakap-cakap dengan mereka. Waktu mereka pulang, Yusuf memberikan banyak hadiah untuk bapaknya. Itulah isi dari bacaan kitab suci. Sekarang anak-anak, mari kita mendalami teks kitab suci. Berdasarkan gambar ini, berapakah jumlah anak Yakub? Di sini tertera jumlah anak Yakub ialah ada 12 orang. Sekarang anak-anak, tahukah kalian siapa nama saudara-saudaranya Yusuf? Berikut mari kita melihat nama saudara-saudaranya Yusuf. Yang pertama ialah Ruben. Yang kedua ialah Simeon. Yang ketiga ialah Lewi. Yang keempat ialah Yehuda. Yang kelima ialah Dan. Yang keenam Naftali. Ketujuh Gad. Kedelapan Asher. 9 Isakar. 10 Zebulon. Terakhir ialah Benyamin. Inilah nama saudara-saudaranya Yusuf anak Yakub. Sekarang anak-anak, mari kita melihat apa yang dapat kita teladani dari Yusuf. Pertama, Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Kedua, Yusuf sangat mencintai saudara-saudaranya. Yang ketiga ialah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Itulah sikap yang dapat kita teladani dari Yusuf dalam berperilaku terhadap saudara-saudara yang membenci atau berbuat salah terhadap kita.
Sekarang anak-anak, pertanyaannya adalah bagaimana perbuatan baik yang harus kita lakukan terhadap anggota keluarga kita? Berikut kita akan melihat perbuatan baik yang harus kita lakukan terhadap anggota keluarga kita. Perbuatan baik terhadap anggota keluarga yaitu berbicara sopan, saling menghormati, saling mengampuni, saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Berikutnya kita mau melihat cara mengasihi orang tua dalam keluarga. Pertama, melaksanakan tugas dengan baik. Kedua, saling menghormati, saling menghargai, hidup dengan rukun, dan mendoakan orang tua ketika sakit. Inilah kebaikan yang bisa kita lakukan anak-anak di dalam keluarga kita masing-masing. Sekarang pertanyaan refleksi untuk anak-anak sekalian adalah, apakah aku sudah saling mengasihi dalam keluarga? Sekarang anak-anak, mari kita evaluasi belajar. Jawablah pertanyaan berikut dengan menuliskan jawaban yang benar. Nomor 1. Bagian masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut A. Keluarga, B. Saudara, C. Tetangga. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? Nomor 2. Kebaikan yang diterima sebagai anggota keluarga dari orang tuaku yaitu A. Menolong teman, B. Memberikan sedekah pada sesama, C. Mendidik dan membimbing belajar. Silakan anak-anak tuliskan jawabanmu. Apakah A, B, atau C? Nomor 3. Perbuatan baik yang aku lakukan terhadap anggota keluarga adalah A. Hidup rukun dengan tetangga, B. Berbicara sopan dan menghargai, C. Menolong teman yang kaya. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? 4. Cara mengasihi orang tua dalam keluarga yaitu A. Mendoakan orang tua yang sakit, B. Melaksanakan tugas dengan mengeluh, C. Menghormati orang tua supaya dipuji. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? 5. Orang tua yang kita miliki adalah A. Guru di sekolah, B. Memiliki kekayaan, C. Wakil Tuhan di dunia. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? Nomor 6. Tugas utama sebagai seorang anak adalah A. Membeli makanan melalui GoFood, B. Bermain tanpa mengenal waktu, C. Belajar dengan rajin dan tekun. Silahkan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? 7. Perintah Allah yang keempat adalah A. Hormatilah ayah dan ibumu, B. Hormatilah kakak dan adikmu, C. Hormatilah semua anggota keluargamu. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? 8. Anggota keluarga merupakan anugerah dari A. Orang tua, B. Tuhan, C. Guru. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? Tuhan selalu memberkati setiap anggota keluarga kita, maka kita pantas A. Melupakan kebaikannya, B. Bersikap sombong, C. Bersyukur. Silakan tulis jawabanmu. Apakah A, B, atau C? 10. Sikap baik Yusuf terhadap saudaranya adalah A.
percaya kepada saudaranya, B. menjual saudaranya, C. mencintai dan mengampuni saudaranya. Silakan tulis jawabanmu, apakah A, B, atau C. Sekarang anak-anak, apakah jawabanmu benar? Mari cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban ini. Nomor 1A, 2C, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 8B, 9C, 10C. Itulah kunci jawaban dari evaluasi belajar kita. Anak-anak, demikian dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.